Selamat siang, Bu. Indra, saya minta suka saya selalu bayar. Gimana ini? Ya Indra tutup ini pintu. Silang. Dan berharap lu jangan lihat sini nih. Begini bisa. Yes, begitu. Anjir. Selamat siang semuanya. Siang, Ibu. Ya. Siang, Bunda. Ibu. Ya, baik. Hari ini kita akan sedikit diskusi. Tadi sudah saya bagikan tentang bahan diskusi, bukan bahan diskusi ya, poin-poin yang harus didiskusikan. Namun sebelumnya saya memperhatikan bahwa ternyata dari yang sudah masuk tadi, beberapa yang dari masuk, ada yang sudah cukup baik, ya, ada yang sudah cukup baik. Namun ada beberapa juga yang mungkin belum memahaminya dengan jelas, ya. Jadi Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana diskusi ini di Zoom yang pertama ini. Jadi nanti kita Zoom-nya 2 kali. Zoom yang pertama ini nanti saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana membuat atau menganalisis kasus korupsi tersebut, ya, bagaimana sehingga nanti kasus yang berikutnya sudah bisa dianalisa dengan tepat, seperti itu. Bagaimana kira-kira, siap siang ini jam 2 kuliah? Siap, Ibu. Siap ya? Siap, Ya, siap. Ibu. Saya rasa siap. Siap, Ibu. Ya, siap. Oke. Kembali lagi saya ingatkan untuk keamanan dan kenyamanan, tolong berada pada satu ruangan yang aman, ya. Jangan jalan-jalan lagi. Maria Stefania, saya lihat masih keliling mencari tempat, ya. Daud Samuel Kaku,
ya mungkin sudah bisa menempati posisinya dengan baik, ya, agar proses pembelajaran ini bisa berjalan dengan baik, ya. Saya harap dimanapun kita berada, tetap kita memperhatikan aspek-aspek keselamatan di sini seperti yang biasa sudah Ibu sampaikan, yaitu tempatnya terang, tempat duduknya harus yang kuat, dan juga aliran listriknya harus diperhatikan, ya. Dan juga karena ini sekarang sudah mulai musim angin kencang, saya harapkan untuk semua berhati-hati, lebih baik memilih berada di dalam ruangan daripada berada di luar ruangan. Ya, jadi lebih baik berada di dalam ruangan daripada di luar ruangan untuk mengantisipasi adanya kecelakaan-kecelakaan akibat adanya angin yang kencang. Oke, semua sudah pada posisi yang aman? Sudah, Ibu. Sudah. Sudah, Ibu. Baik. Nyong Clarissa, rambut sudah aman? Sudah, Ibu. Nah, baik, sudah. Karena saya perhatikan dari tadi kamu mengurus rambut, barangkali mungkin sudah saatnya dipotong karena dia sudah melambai-lambai, mengganggu juga proses perkuliahan yang ada. Ini saya perhatikan kelas kita masih banyak yang belum bergabung, ya. Barangkali mungkin lupa atau bagaimana, tapi tidak apa-apa, karena memang saya menyadari tadi bahwa kita tidak bisa tepat waktu dalam perkuliahan ini karena saya tadi mengalami sedikit kendala di laptop saya, ya ada sedikit gangguan sehingga dia harus diistirahatkan. Sehingga memang perkuliahan hari ini harus kita tunda sampai jam seperti ini. Jadi saya mohon maaf, berharap walaupun kondisinya sudah siang seperti ini, kita semua tetap semangat. Oke? Nah, sebelum kita memulai, sebelum saya menjelaskan bagaimana cara menganalisis kasus korupsi, mari kita melakukan yel-yel kita terlebih dahulu. Oke, siap? Siapa yang memimpin? Ayo, bukan saya yang memimpin. Kata-katanya masih ingat? Masih. Nah, di sini siapa koordinatornya? Koordinatornya? Saya, Ya, oke. Mungkin kesempatan pertama kita berikan dulu kepada koordinator mata kuliah untuk memulai yel-yel ini. Yang lain coba dengar dan saya juga ikut. Silakan Justina. siapa kita? Mahasiswa. Korupsi. Coba bagaimana kira-kira menurut Justina? Teman-temannya sudah ready? Coba perhatikan dulu teman-temannya siap atau tidak. Ya, sehingga kamu memimpinnya dengan lebih lantang. Yo, silakan Justina. Suaranya yang keras. Siapa? Mahasiswa. Do. Ya, masih ada yang tidak terdengar. Barangkali memang karena jaringan kita yang tidak ini, tapi tidak apa-apa. Berharap tidak melupakan yel-yel tersebut. Dalam setiap pertemuan kita selalu gaungkan bahwa kita mengatakan no terhadap korupsi. Oke, baik. Tugas yang tadi, kira-kira ada yang ingin memberikan komentarnya terlebih dahulu. Tugas yang saya berikan tadi, itu kira-kira menurut Anda itu bagaimana? Ada yang bisa ingin memberikan komentar? Ya, studi kasus tentang kasus korupsi. Jadi itu sebenarnya adalah belajar bagaimana melihat sebuah kasus korupsi. Ada yang ingin bercerita terlebih dahulu? Silakan. Ingrid Talawi.
yang saya mau tanya mengenai jenis delik tipikor atau pelanggaran integritas, Ibu. Masih kurang paham. Tapi yang lain bisa. Tadi kasusnya kamu tentang kasus apa? EKTP, Ibu. Kasus Korupsi EKTP, Ibu. korupsi EKTP. Oke. Ibu. Kalau yang lain bagaimana? Yang lain? Sama juga, Ibu. Sama juga? Sama Ibu. Sama Ibu. Ya Ibu. Oke. Masih bingung pada poin kedua, bagaimana delik korupsi atau pelanggaran? Ya, bisa ya. Oke. Baik, saya akan share screen sedikit ya, share screen-nya untuk bisa memahami terlebih dahulu. Oke, tolong diperhatikan. Tadi itu saya minta untuk membuat studi kasus korupsi, nama kasus korupsinya apa, terus kronologinya bagaimana, jenis delik, tipikor atau pelanggaran integritas yang relevan dengan kasus tersebut. Ya, terus pihak-pihak yang terlibat dalam kasus korupsi tersebut, dan bagaimana analisis penyebabnya dan lain-lain. Oke, baik. Saya akan bagikan sedikit apa itu integritas ya. Ini integritas itu adalah bagaimana bertindak dan konsisten dengan apa yang dikatakan. Jadi nilai-nilai integritas itu merupakan kesatuan antara pola pikir, perasaan, ucapan, dan perilaku yang selaras dengan hati nurani dan norma yang berlaku. Jadi orang-orang yang berintegritas itu sebenarnya kalau Anda ke kampus ya, nanti sudah ada spanduk kita di sana besar adalah satu kata, satu perbuatan. Artinya apa yang dikatakan, maka itu jugalah yang akan dikerjakan. Nah, adanya konsistensi. Jadi orang yang berintegritas itu adalah orang-orang yang konsisten, orang-orang yang di mana menerapkan. Nah, apa saja nilai integritas? Nah, nilai integritas ini adalah ini. Nilai integritas itu dibagi menjadi 3, yaitu intinya, pertama nilai inti, kedua sikap, dan ketiga etos kerja. Kalau bicara yang nilai inti itu adalah jujur, ya. Jadi orang yang berintegritas itu adalah jujur, disiplin, tanggung jawab. Nah, sikapnya harus bagaimana? Kalau mau dikatakan berintegritas, itulah pertama sikapnya itu berani, peduli, dan adil, ya. Yang berikutnya adalah nilai integritas itu dalam etos kerja itu adalah pertama mandiri, ya. Mandiri, kerja keras, dan sederhana. Jadi nilai-nilai inilah yang nanti dalam kasus korupsi yang Anda bahas itu yang Anda tulis gitu loh. Apakah pelanggaran nilai integritas mana yang dilanggar ketika kasus korupsi itu ada? Oh, ternyata ya yang langgar itu adalah dari etos kerjanya, yaitu dia kerja, dia hidupnya tidak sederhana, hidupnya dengan foya-foya. Kalau kemarin ini baru-baru ini kan banyak kasus tentang jaksa pingkan, pingkan, apa itu, yang dari Sulawesi itu yang menunjukkan bahwa dia seorang PNS tetapi bajunya aja harganya harus sampai ratusan juta, tasnya sampai miliaran. Nah, itu artinya dia melanggar nilai-nilai integritas, kesederhanaan seperti itu. Jadi nanti setiap kasus yang Anda bahas itu nanti Anda lihat ini, gitu loh. Jadi lihat kira-kira apa yang paling tepat. Makanya memang kalau membahas kasus korupsi itu harus lengkap datanya. Jadi nggak bisa hanya ngambil sepotong saja. Jadi umpamanya kasus ya, tadi ada bilang kasus EKTP. Nah, kasus EKTP itu dia panjang ceritanya. Jadi memang kita harus mengumpulkan data-data dulu. Kita harus mengumpulkan beberapa berita-berita tentang itu sehingga nanti kita bisa merunut 7 tahapan analisa kasus tadi gitu. Jadi tidak bisa langsung serta-merta satu kasus angkat
atau satu berita angkat langsung. Karena biasa kasus korupsi itu dia apa namanya ya, berantai beritanya gitu loh. Kadang di berita ini dia lengkap, kadang di berita yang berikutnya itu hanya baru delik dugaannya, ya pasal-pasal yang dilanggar itu seperti itu. Tapi nanti yang berikutnya lagi nanti ada cerita bagaimana dia melakukan korupsi itu. Yang nanti kalau dalam kasus yang kita buat ini nanti itu adalah bagaimana proses terjadinya kasus itu seperti itu. Ya, jadi memang harus beritanya itu lengkap. Nah, tadi ada satu tugas yang cukup bagus saya rasa. Apakah memang dibuat sendiri atau itu langsung di copy paste, saya tidak tahu. Saya hanya ingin mengkonfirmasi. Novely Liu ya. Novely Liu. Ya, Novely Liu. Nah, Novely Liu bicara tentang kasus Jiwasraya ya. Jadi nama kasusnya kasus Jiwasraya ya, Kak. Jadi sebenarnya kalau mau bikin judul kasus korupsinya itu jangan kasus Jiwasraya gagal bayar hingga dugaan korupsi, tidak seperti itu. Tetapi langsung disebut kasusnya adalah kasus Jiwasraya, begitu saja. Nah, kronologinya seperti apa? Jadi diceritakan kenapa kok sampai muncul kasus korupsi. Jadi mungkin seperti ini. Di sini dikatakan bahwa dia itu mengalami pilot ya, yang dimana dari tahun sekian sampai tahun sekian sehingga akhirnya dia mengalami ekuitas atau pembekuan dan segala macam. Jadi bagaimana kronologi kasus itu terjadi itu yang dibaca. Nah, itu butuh untuk apa ya istilahnya ya, butuh bacaan yang lebih banyak tentang berita ini gitu loh. Saya mau tanya, tadi Novely baca berapa berita dari Jiwasraya ini? Novely Liu. Tadi ada 7 sumber, Ibu. Ya. Kalimat yang tertulis di sini ini kamu copy paste dari beritanya langsung atau tadi setelah membaca baru mengambil intisarinya? Tadi langsung copy dari berita, Ibu. Copy dari beritanya. Ya, jadi boleh saja itu dilakukan, cuma kalau kita sedang meneliti kasus, kita tidak bisa langsung ngambil copy paste, karena kadang-kadang bahasa yang ada di koran itu atau bahasa di berita itu berbeda cara memaknainya. Jadi mungkin dibaca dulu, baru namanya kronologi itu kan tahapan bagaimana itu terjadi. Jadi mungkin baca dulu semuanya, oh iya ternyata tahapannya adalah begini, adanya rapat antar pemegang saham, lalu ditemukan ini, akhirnya KPK turun tangan, akhirnya dinyatakan dia seperti ini, gitu. Seperti itu. Jadi bisa ya Novely ya, nanti kalau bisa dibaca lagi dulu kronologinya itu dengan baik, sehingga nanti muncul. Nah, delik tipikor pelanggaran integritas yang relevan tadi itu adalah, ya memang betul ini seperti ini, ada seseorang ahli yang berkata bermain ini. Nah, setelah baca ini baru kita secara pribadi mensimpulkan, ya, mensimpulkan. Kira-kira pelanggarannya itu apa saja? Pelanggaran di sini bisa pelanggaran integritas, ya, bisa pelanggaran integritas yaitu tadi kejujuran, kedisiplinan, etos kerja dan lain-lain. Tapi juga bisa pelanggaran pasal pada peraturan perundang-undangan, gitu ya. Kan Anda sudah punya undang-undang tipikor ya, tindak pidana korupsi, sudah punya apa belum? Dibaca lagi, kira-kira kalau terjadi penggelapan keuangan, itu dia kena berapa, hukumannya berapa banyak. Jadi memang harus dilihat lagi, dibaca lagi itu peraturan itu dia nanti kena deliknya yang mana. Jadi delik tipikor ini maksudnya itu adalah dia kena pasal berapa. Jadi korupsi ini berada pada pasal berapa, sehingga besok itu ketika nanti, contoh lah kan kadang-kadang kita bilang, kok orang-orang yang koruptor ini kok anteng banget ya, habis korupsi sekian triliun, sekian M, tapi hukumannya cuma setahun, terus ditambah lagi ada pemotongan masa tahanan, sehingga orang ini
hanya sebentar saja di penjara. Seakan-akan kesannya efek jerahnya itu tidak ada. Nah, keputusan para jaksa atau hakim ketika memutuskan perkara itu pasti selalu dasarnya adalah dasar hukum yang sudah ada. Jadi kalau kasus korupsi selalu kepada Undang-Undang Tipikor. Di sana ada sekian pasal tuh, kalau penggelapan uang nanti nilai hukumannya adalah sekian miliar, sekian. Itu yang ditambahkan pada delik tipikor dan pelanggaran integritas. Tapi pertama dulu bahas dulu pelanggaran integritas seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Bisa ya? Bisa ya? Yang lain? Bisa ya mengikuti yang lain ya? Bisa mengikuti ya? Bisa, Ya? Ibu. Oke. Nah, jadi jangan lagi kalau di sini hanya bilang hanya pelanggaran moral. Tidak, karena memang ada pelanggaran moral, tetapi juga ada pelanggaran hukum. Hukumnya itu yang harus disebut dengan pasal berapa dan dengan hukuman berapa, seperti itu. Ya. Nah, pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. Nah, pihak-pihak ini yang pasti memang dari hasil membaca siapa saja yang terlibat. Biasa itu tidak hanya nama yang dicekal, tetapi nanti kalau kita baca lebih lagi mungkin oh iya ada si A, ada si B, ada si C dan lain-lain. Nah, jangan lupa peran daripada setiap orang tersebut, ya, peran dari setiap orang tersebut. Nah, saya lihat punyanya Novely ini pihak yang terlibat dalam kasus itu ada 10 orang, ya, tetapi pada bagian yang paling bawah peranan daripada pihak-pihak tersebut itu tidak keluar. Nah, para pihak yang terlibat, ini para pihak dalam solusi tersebut dan peran, oh ini solusi. Nah, ini juga harus tertulis, pihak yang terlibat itu dia berperan sebagai apa, jadi tertulis nanti, Heru Hidayat ini dia sebagai apa sih dalam kasus ini? Oh dia yang pemberi uang, oh bukan dia yang penerima uang, oh bukan dia yang pembuat perjanjian, oh iya dia yang mengantarkan si A untuk bertemu untuk akhirnya terjadi negosiasi ABCD seperti itu. Jadi pihak yang terlibat ini juga harus dijelaskan perannya. Bisa ya? Oke. Penyebab terjadinya kasus itu. Jadi apa yang menyebabkan kasus itu? Nanti ini tidak jauh berbeda. Kalau sudah ada kronologi di atas, maka ini tidak akan sulit untuk menjawabnya. Karena apa, dari kronologi itu akan ada satu kesimpulan, oh iya ternyata kasus pada Jiwasraya tersebut muncul karena apa? Oh karena adanya apa? Adanya uang-uang yang seharusnya uang-uang nasabah yang diinvestasikan, tetapi ternyata uang itu dipakai untuk ABCD dari para pihak-pihak yang terlibat tadi, yang 10 orang. Jadi kalau sudah dijawab, poin nomor 3 itu jadi nomor 4 itu malah jadi lebih mudah dengan membaca lagi kronologi, lihat pihak ketiganya, pihak yang terlibat, maka akan muncullah penyebabnya apa. Penyebabnya ya oh adanya persepakatan, persekongkolan dari sekian orang untuk mengambil dana investasi nasabah pada Jiwasraya untuk dipergunakan menjadi A, menggunakan menjadi B, sehingga akhirnya uang tersebut akhirnya tidak tersedia, maka akhirnya terjadi gagal bayar. Jadi gagal bayar itu bukan penyebabnya ya Novely ya. Justru karena gagal bayar itulah makanya akhirnya kasus ini terungkap. Ya. Justru karena gagal bayar, jadi banyak nasabahnya bertanya, loh, kok harusnya uang saya sudah bisa saya ambil, tapi ternyata tidak bisa saya ambil dengan alasan. Nah, ternyata dananya ini sudah dipindahkan kemana, seperti itu. Ya itu ya, jadi bukan gagal bayarnya. Gagal bayarnya itu adalah akibat daripada dana yang sudah dipindahkan. Ya, Novely nanti baca lagi ya. Ada kan tadi dapat bacaan seperti itu, kasus Jiwasraya? Dapat Ibu. Ya, Dapat Ibu. ya, jadi seperti itu ya. Jadi bukan gagal bayarnya. Oke. Terus ada fraud pada laporan keuangan. Fraud ini apa? Jadi tolong nanti kalaupun Anda membuat itu apa yang dimaksud dengan fraud? Fraud ini adalah ada ketidaksinkronan ya. Ya, jadi lihat nih.
kalau kita baca dengan baik bahwa ternyata mereka sudah mulai simpan-simpan uang ini ke tempat lain. Nah, tempat lain ini yang akhirnya laporan keuangannya harusnya diberikan kepada nasabah, tetapi ternyata tidak bisa diberikan, gitu ya. Jadi bisa dibaca lagi serampangan dalam berinvestasi, ya. Jadi nanti dilihat lagi. Ini ada beberapa poin yang sudah cukup tepat, tetapi nanti bahasanya kalau bisa Novli pakai bahasa sendiri, ya. Jangan bahasa dari korannya itu sendiri. Dipahami, oh ternyata penyebab. Bahasa sederhana saja, nggak usah terlalu tinggi-tinggi. Karena kalau tinggi-tinggi nanti kita tidak bisa aplikasi. Setelah kita, kan tujuannya kita belajar studi kasus korupsi ini untuk kita mengetahui, oh ternyata korupsi itu terjadinya begini ya. Oh ternyata setelah ditelusuri, oh ternyata ada orang-orang yang di dalamnya seperti ini ya. Oh orang-orang ini ternyata membuat begini. Oh ternyata setelah dia buat begini dampaknya itu begini. Kalau begitu apa dong yang harus dilakukan agar semua yang di depan yang sudah mereka lakukan menuju korupsi itu tidak terjadi lagi. Nah itulah yang muncul nanti usulan untuk mencegah kasus korupsi tersebut. Gitu. Ya, jadi dampaknya dampaknya apa? Pertama dampaknya adalah nasabah kehilangan uangnya. Ya, dampak apa? Dampak ekonomi kan, kalau kita pelajari kemarin, yang seharusnya nasabahnya ingin berinvestasi setelah sekian tahun ingin mengambil kembali untuk kebutuhan mereka, tapi ternyata Jiwasraya gagal bayar, tidak bisa bayar karena uangnya sudah tidak ada lagi, pailit gitu loh. Oh, ternyata dampaknya terhadap kehidupan ekonomi. Oh, ternyata apa dampaknya lagi apa? Bisa saja mungkin dapat berita nasabah-nasabah yang mengeluh bahwa ternyata uang yang mereka investasikan di Jiwasraya itu ternyata fungsinya tadi untuk keperluan anak sekolah mereka akan banyak ya. Saya saja dulu hampir ya menjadi peserta Jiwasraya itu dengan iming-iming bahwa nanti menabung sekian tahun, ya anak kita masih umur 0 tahun gitu atau baru lahir gitu, dimasukkan asuransi Jiwasraya dengan harapan nanti pas dia umur 6 tahun ada uang untuk dia masuk SD, nanti pas dia 12 tahun ada uang masuk SMP, nanti dia umur sekian tahun pas ada uang masuk SMA, nanti di cover sampai umur 21 tahun pada saat dia nanti kuliah. Oh nanti pada saat dia sudah kuliah, uang semua sudah bisa ibu ambil, nanti itu gunanya untuk pendidikan anak-anak. Nah, kalau seandainya hal itu terjadi pada Jiwasraya, maka dampaknya adalah juga terhadap dampak pendidikan dan kemiskinan kan? Karena apa? Yang harusnya tadi uangnya itu dipakai untuk pendidikan anak-anaknya, tapi ternyata setelah Jiwasraya gagal bayar, semua investasi itu hilang dan masyarakat yang menanamkan uangnya di sana akhirnya tidak bisa mendapatkannya lagi. Yang tadi tujuan investasinya pendidikan, maka tidak bisa lagi tidak bisa lagi melakukan pendidikan itu karena ya seperti tadi gitu ya. Jadi nanti dilihat lagi ya Novli ya. Nah, oke. Usulnya bagaimana untuk mencegah kasus tersebut? Ada saja apa? Jadi memang nanti setelah tahu pihak-pihak yang terlibat, tahu caranya bagaimana, maka kita bisa mengusulkan. Oke, bisa kita ambil juga dari berita-berita yang ada. Biasa kan kalau kasus yang cukup besar itu para pakar biasa banyak bicara. Para pakar itu dia seharusnya begini-begini, harusnya begini-begini. Tetapi kita secara sederhana pun bisa. Kita yang mahasiswa biasanya juga bisa sederhana memberikan apa. Oh, cara mencegah. Artinya begini. Kita berharap kasus korupsi yang sudah terjadi ini tidak terjadi lagi di tempat lain. Jadi sebenarnya kan itu. Untuk usulan untuk mencegah kasus korupsi tersebut untuk tidak terjadi lagi. Jadi apa ceritanya? Kalau Jiwasraya sudah masuk KPK, sudah dibahas dan sudah ada tersangka dan lain-lain itu sudah selesai. Tetapi kita berharap tidak ada lagi perusahaan-perusahaan yang mirip atau yang sama dengan itu untuk tidak melakukannya itu lagi. Jadi apa yang bisa dilakukan? Oh iya ternyata oke, dari segi organisasi bahwa otoritas jasa keuangan OJK di Indonesia yang mengawasi tentang hal itu harus memperketat pengawasannya. Kedua mungkin juga
kita yang jadi nasabah apa yang harus kita lakukan gitu ya. Jadi cerita, oh iya kalau kita seorang nasabah maka kita harus betul-betul memperhatikan lembaga asuransi yang menawarkan asuransi kepada kita. Oh, yang berikutnya adalah bahwa apa begitu. Jadi biasanya itu bisa kita secara pribadi bisa mengeluarkan pendapat kita sendiri. Oke, boleh mengambil juga pendapat dari para ahli ya. Tapi juga kita secara pribadi bisa, oh kalau begitu berarti untuk tidak mencegah terjadinya lagi, maka ya contoh lah tadi kan, ini kan direkturnya itu dia punya kekuasaan terhadap apa yang ada di Jiwasraya sehingga dia akhirnya masukkan ke saham, ya bermain saham dan lain-lain seperti itu. Nah, sebagai pimpinan itu kan tadi ada etos kerja. Etos kerja itu adalah salah satunya itu adalah dia harus bertanggung jawab dengan apa yang dia punya. Nah, makanya harus ada nilai-nilai integritas yang bertanggung jawab gitu. Ya, jadi itu seperti itu. Jadi nanti dibuat para pihak yang terlibat tersebut dengan perannya apa? Ya, boleh. Jadi apa saja perannya? Perannya seperti itu. Oh, OJK itu harus melakukan ini. Oh, sebagai seorang mahasiswa tugas saya adalah sebagai ini. Oh, sebagai masyarakat biasa atau yang menjadi nasabah bank itu dia harus melakukan ini seperti itu. Ya, jadi bisa ya. Bagaimana kira-kira? Yang lain? Yang lain bagaimana? Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Bisa, oke. Saya akan nanti men-share satu kasus di Classroom, ya. Saya berikan kesempatan pada Anda untuk Anda melihatnya di Classroom. Saya share nanti bahannya itu. Nanti coba analisis seperti yang tadi, baca baik-baik bahannya itu, dan nanti pada Zoom yang kedua, ya kita Zoom yang kedua nanti itu saya akan minta pendapat Anda, ya. Jadi setelah diberikan, Anda nantilah yang menceritakan, oh iya ternyata yang menjadi penyebabnya adalah ini. Nanti silahkan dari Anda yang akan memberikan pendapat, ya. Saya rasa kita buat satu kasus saja sehingga nanti fokus untuk menilainya, untuk belajar menilai daripada kasus tersebut. Bisa ya? Oke. Jadi kita hari ini Zoom memang 2 kali karena memang ini kegiatan praktek daripada PBAK. Kita belajar bagaimana menganalisis kasus korupsi, ya. Kalau kemarin kita sudah bicara dampaknya, kasus-kasus ini juga nanti akan memunculkan dampak. Jadi jangan lupa teori-teori yang kemarin, dampak-dampak korupsi itu jangan lupa dimasukkan pada saat analisis itu. Dampaknya yang mana, gitu ya. Bisa ya? Kasus yang Ibu berikan sudah cukup lengkap, nanti tinggal Anda baca, tapi kalau Anda merasa, oh saya masih membutuhkan sedikit tambahan, ya silahkan searching sendiri. Kira-kira kita beri waktu berapa lama? Kita kan kuliah 3 jam 40 menit ya, ini kita habiskan nanti Zoom 40 menit, nanti Zoom terakhir lagi seperti itu. Kira-kira berapa jam, 1 jam kah, 1 jam setengah kah, untuk kita kembali join dalam Zoom? Kenapa sudah mulai mengantuk? Saya lihat muka-mukanya udah loyo, Samuel kaku tuh ada di belakang tempat tidur, barangkali sedikit lagi sudah berpindah ke sana dia. Ya, saya kasih waktu 1 jam saja, karena hanya satu kasus ya, karena hanya satu kasus. Silahkan Anda juga boleh berdiskusi ya, boleh berdiskusi antar teman, mungkin WA atau telepon-teleponan silahkan. Atau kalau ada yang duduk berdekatan, Pak, siapa yang hari ini gabung satu gadget? Ada? Ada peserta yang berbagi dawai, berbagi gadget? Tidak ada ya? Tidak ada 2 dalam 1 ini, tidak ada ya? Oke, baik. Kalau tidak ada, jadi nanti saya kirimkan di Classroom. Setelah itu nanti Anda bisa membacanya terlebih dahulu. Ya, terlebih dahulu. Setelah itu buatlah analisis sesuai dengan yang sudah saya sampaikan tadi di WA. Bisa ya? Halo?
Siapa saya? Bisa, Bu. Ibu, bisa Ibu. Halo, siapa saya? Siswa. Siswa. Korupsi. No. Masih bangun ternyata. Ya, baik. Kita akhiri dulu Zoom pertama ini. Nanti kita lanjut ke Zoom kedua. Nanti Ibu akan bagikan link berikutnya. Silakan masuk Classroom untuk membaca materinya. Oke? Yang lapar boleh silahkan makan dulu. Yang mau minum, yang cuci muka. Oke? Baik ya. Jadi nanti ini tugas ini tidak dikirim di Classroom. Anda hanya masuk ke Classroom untuk membaca naskah kasusnya. Setelah itu Anda membuat catatan pribadi sesuai dengan analisis tadi, dan nanti kita akan berdiskusi di Zoom untuk mengetahui sampai sejauh mana Anda membahas kasus ini. Bisa ya? Paham ya maksudnya? Proses pembelajarannya? Bisa, Ibu. Oke, baik, sudah. Oke, baik semua, dan saya harap nanti tolong teman-temannya yang tidak join, tadi hanya ada izin satu, Merlin, ya dia izin, yang lain belum gabung, ya. Oke, baik semuanya, selamat siang, silakan mengerjakan tugasnya dengan semangat. Mahasiswa siapa saya? Siswa. Korupsi? No. Oke, baik.